Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan kali ini yaitu tentang kisah seorang sufi jenaka yang bernama Abu Nawas. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia dilahirkan di kota Ahvaz, Persia. Dia lahir pada tahun 145 Hijriah atau 747 Masehi. Dia mempunyai seorang ibu yang bernama Jalban yang berasal dari Persia dan pekerjaannya adalah pencuci kain wol. Sementara ayahnya yang bernama Hani Al-Hakam, seorang dari Arab yang pekerjaannya sebagai anggota Legiun Militer Marwan II. Sejak kecil Abu Nawas sudah yatim karena ditinggal oleh seorang ayahnya. Kemudian sang ibu membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah Abu Nawas belajar berbagai ilmu pengetahuan. Abu Nawas belajar sastra Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkaya bahasanya. Kemudian dilanjutkan belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami dan belajar hadis kepada Abu Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sa'ad Al-Qattan dan Azhar bin Sa'ad As-Samman. Dikenal dengan nama Abu Nawas karena rambutnya yang ikal. Kelihayan dan kejadiannya melontarkan kritik-kritik dengan dibungkus humor. Abu Nawas sangat mirip dengan Nasruddin Hoja. Beliau juga tokoh sufi, filsuf, dan sekaligus penyair. Setelah lama tinggal di Basrah bersama sang ibu, akhirnya Abu Nawas bertemu dengan seorang penyair dari Kufah yang bernama Walibah bin Habab Al-Asadi. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahvaz lalu ke Kufah. Dan di Kufahlah bakat Abu Nawas digembleng. Ammar menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama orang-orang Arab Badui untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya ke kota Baghdad. Di sanalah, di pusat peradaban dinasti Abbasiyah, berkumpul dengan para penyair. Dalam kitab Al-Wasif fil Adabil Arabi wa Tarikhihi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Namun sayang, karya-karya ilmiahnya justru jarang dikenal di dunia intelektual. Ia hanya dipandang sebagai orang yang suka bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaian Abu Nawas dalam menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dipanggilnya Abu Nawas melalui musuh istana yang bernama Ishaq Al-Wawsuli untuk menjadi penyair istana, yaitu menjadi seorang syairul bilad. Berkat kehebatannya dalam menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan. Namun karena kedekatannya, menjadikan puisi-puisi Abu Nawas berubah, yaitu cenderung lebih memuja dan menjilat para penguasa. Genre syair Abu Nawas bertemakan mahdoh pujian, ghazal cinta, khomriyat arak, dan hijak cacian. Di masa mudanya, Abu Nawas penuh dengan gaya hidup yang kontroversial, sehingga membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam sastra Arab Islam. Ada beberapa riwayat yang menceritakan sebelum pertobatannya, Abu Nawas adalah seorang pemabuk berat. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Tapi meski seorang pemabuk, kepiawaiannya dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk, ia tetap mampu menelurkan mutiara-mutiara kata yang indah. Bisa dilihat dalam kitab karya Syekh Salim Syamsuddin yang berjudulkan Abu Nawas fi Nawatiri wa Ba'di Qasaidah. Kitab itu menceritakan sebagian tentang syair-syair Abu Nawas dan juga sebagian dari hikayat hidup Abu Nawas. Waktu terus berjalan. Sikapnya yang jenaka menjadikan perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khazanah peradaban dunia.
Ada cerita. Pernah suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Mudhar. Dirasa isi puisi tersebut menyinggung perasaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah pun murka, lantas Abu Nawas dipenjarakannya. Setelah lama kemudian, akhirnya Abu Nawas dibebaskan. Setelah bebas, Abu Nawas berpaling dari Khalifah Harun dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Abu Nawas meninggalkan Baghdad setelah keluarga Barmak jatuh pada tahun 803 Masehi. Lantas Abu Nawas pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk Hasib bin Abdul Hamid al-Ajami, seorang gubernur dari Mesir. Akan tetapi Abu Nawas kembali lagi ke Baghdad setelah meninggalnya Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mana posisinya digantikan oleh Al-Amin dan Al-Ma'mun. Dalam spiritualnya mencari hakikat kebenaran Allah, kehidupan rohaninya memang cukup berliku sangat mengharukan. Setelah menemukan Allah, inspirasi puisinya bukan lagi tentang Khomer, melainkan nilai-nilai ketuhanan dan religius. Abu Nawas tampil sebagai penyair sufi yang tiada banding. Menurut cerita, selama mendekam di penjara, syair-syair Abu Nawas berubah. Semula ia sangat pongah dengan kehidupan duniawi yang penuh dengan hura-hura. Kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Dua bait syair Abu Nawas yang terkenal sebagai salah satu ungkapan rasa spiritual yang dalam. Seorang sahabat Abu Nawas yang bernama Abu Hifan bin Yusuf bin Tayyah memberi kesaksian mengenai air hayat Abu Nawas. Di akhir hidupnya dipenuhi dengan ibadah. Tidak heran jika pada masa tuanya Abu Nawas cenderung hidup zuhud. Di masa inilah Abu Nawas menciptakan puisi-puisi yang berbeda dari sebelumnya. Genre baru syair Abu Nawas adalah tentang Mujuniyah yang berarti canda dan Zuhudiyah yang berarti zuhud. Terlepas dari autentik atau tidak kisah-kisahnya, Abu Nawas tetap merupakan sumber inspirasi kearifan. Kita bisa belajar darinya bagaimana ia menyikapi setiap permasalahan hidup dengan sifat humoris. Menurut cerita, Abu Nawas meninggal pada tahun 199 Hijriah atau 814 Masehi. Abu Nawas meninggal karena dianiaya oleh seorang utusan dari keluarga Nobakti yang menaruh dendam kepada Abu Nawas. Abu Nawas dimakamkan di Shunizi, di jantung kota Baghdad. Bahkan di saat hari menjelang kematiannya, ada cerita bahwasannya Abu Nawas berpesan kepada keluarganya, bahkan saat dia mati, ia ingin dikafani dengan kain bekas. Karena ketika malaikat Munkar dan Nakir datang ke kuburannya, Abu Nawas dapat menolaknya. Tuhan, kedua malaikat itu tidak melihat kain kafan saya yang sudah copang-camping dan lapuk ini. Itu artinya saya penghuni kubur yang sudah lama. Akhirnya kedua malaikat itu pun pergi meninggalkannya. Tapi tentu saja ini hanyalah lelucon yang menggambarkan sosok Abu Nawas yang memang jenaka. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Greifswald, Kairo, Beirut, dan Bombay.
Dan juga beberapa manuskrip puisinya masih tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodiana, dan Mosul. Baiklah, itu tadi sedikit kisah tentang tokoh sufi jenaka Abu Nawas. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.